Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun kalian belajarnya dari rumah. Sudah sarapan belum? Sudah pakai seragam kan? Dan pastinya sudah cantik pula. Alhamdulillah pertemuan kedua ini Bu Maria akan menyampaikan tentang kajian statistika. Subbabnya adalah penyajian dan penafsiran data. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jenis penyajian data. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memberikan penafsiran data dari diagram yang diberikan. Maksudnya, kalian dapat menjelaskan penyajian data itu bentuknya seperti apa sih? Ada apa saja dalam penyajian data? Kalau untuk penafsirannya, kalian bisa memberikan data berdasarkan diagram yang telah Ibu berikan. Sebelum masuk dalam penyajian data, Ibu ulangi lagi tentang sampel dan populasi. Kalian pasti sudah paham apa sih perbedaan sampel dan populasi? Kita bahas sekarang ya. Sampel adalah sebagian objek dari sebuah penelitian, sedangkan populasi adalah keseluruhan objek dari sebuah penelitian. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Misalkan Ibu punya pernyataan seperti berikut. Peserta didik SMK Wahid Hasyim Surabaya kelas 12 AKL 3 mempelajari tentang kajian statistika pada bab pertama untuk mata pelajaran matematika wajib. Dari sini bisa saya contohkan kalau sampel dari pernyataan tersebut adalah peserta didik kelas 12 AKL 3. Sedangkan populasinya adalah peserta didik SMK Wahid Hasyim. Kita tahu kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Maka dalam pernyataan ini bisa kita analogikan kalau kelas 12 AKL 3 itu adalah salah satu kelas yang terdapat pada SMK Wahid Hasyim. Sudah jelas anak-anak atau ada yang perlu ditanyakan? Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di buku ya. Nanti bisa disampaikan lewat Japri Bu Maria. Pada slide berikutnya, Bu Maria akan membahas tentang penyajian data. Di sini jenis penyajian data yang Ibu bahas hanya 3. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang tersusun dari pias-pias persegi panjang. Yang kedua adalah diagram garis, adalah diagram yang disusun dari titik-titik yang dihubungkan dengan sebuah garis. Penyajian data yang ketiga adalah diagram lingkaran, yaitu data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Dalam diagram lingkaran bisa digunakan satuan derajat maupun satuan prosentase. Untuk lebih memahami tentang penyajian data, pada slide berikutnya Ibu akan memberikan penafsiran data berupa contoh-contoh soal yang berkaitan dengan penyajian data. Untuk lebih memahami tentang penafsiran data, coba amati masalah yang pertama. Contoh soal. Sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Dari soal itu, kalau dibuat diagram lingkaran, didapatkan basketnya 130 derajat, bolanya 100 derajat, silatnya 80 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik? Dari permasalahan 1 bisa kita buat seperti ini. Diketahui total siswanya 1.260 siswa.
eskul basketnya 130 derajat, eskul bolanya 100 derajat, eskul silatnya 80 derajat. Yang ditanyakan, banyak ya siswa yang mengikuti eskul musik adalah, salah satu penyelesaiannya adalah, pertama cari berapa derajat siswa yang mengikuti ekskul. Caranya adalah, kita tahu kalau satu lingkaran itu 360 derajat. Maka kita bisa mencari ekskul musik dengan cara 360 derajat dikurangi jumlah dari derajat ekskul yang sudah diketahui. Di sini derajat ekskul yang sudah diketahui adalah ekskul basket, ekskul bola, sama ekskul silat. Sehingga didapatkan ekskul musik sama dengan 360 dikurangi 130 derajat, dikurangi 100 dikurangi 80. Sama dengan 360 dikurangi 310 derajat, sama dengan 50 derajat. Kemudian, gunakan rumus untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ekskul musik. Jumlah siswa ekskul musik sama dengan derajat ekskul musik per 360 dikali total siswa. Kenapa per 360? Karena satu lingkaran itu 360 derajat. Maka didapatkan 50 per 360 dikali 1260. Hasilnya adalah 63.000 per 360. Dari mana 63.000? 63.000 dari 50 dikalikan 1260. Maka akan menghasilkan 175 siswa. Jadi jumlah siswa mengikuti ekskul musik sebanyak 175 siswa. Ada pertanyaan anak-anak? Berikutnya adalah contoh soal cerita yang berkaitan dengan membuat diagram batang. Contoh soalnya seperti berikut. Setelah selesai pelaksanaan sensus penduduk di suatu desa, diketahui bahwa jumlah penduduk tiap RT sebagai berikut. RT 1 prianya 50 jiwa, wanitanya 70 jiwa. RT 2 prianya 45 jiwa, wanitanya 80 jiwa. RT 3 prianya 60 jiwa, wanitanya 75 jiwa. RT 4 prianya 40 jiwa, wanitanya 60 jiwa. Bagaimana kita membuat diagram batang dari data berikut? Dari data di atas, bila kita buat diagram batangnya akan menjadi seperti pada slide berikut ini. Nah, ingat ya nak, kalau bikin diagram batang, untuk sumbu ordinatnya itu harus sama skalanya. Jadi kalau kelipatan 10, 10 semua. Kalau kelipatan 20, 20 semua. Jadi urut 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Bukan dari 10, 30, 40, 70, bukan seperti itu. Ya nak ya. Ini adalah diagram batang bentuk horizontal pada soal di atas. Jadi kalau tadi bentuknya vertikal, yang ini horizontal. Pada diagram batang horizontal, skalanya diletakkan pada sumbu absisnya. Kalau pada diagram batang vertikal, skalanya diletakkan pada sumbu ordinatnya. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri, Ibu punya satu kata-kata buat kalian. Pintar matematika dapat diraih dengan ketekunan dan pantang menyerah. So, buat anak-anakku tetap semangat ya untuk belajar matematikanya. Oke anak-anak, Ibu cuma berpesan, tetap semangat untuk anak-anak hebat yang luar biasa. Jangan lupa sholat 5 waktunya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu kembali. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan slide Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.